Sobat Misteri, dimanapun Anda berada. Terima kasih nih, banyak yang nge-DM gue, banyak pendengar yang suka sama cerita gue. Terima kasih banget nih bagi orang-orang yang nyimak cerita gue. Dan gue ngerasa seneng banget karena ada yang merhatiin gue. Soalnya gue jarang sih cerita kayak gini sama orang lain. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena gue nganggap lu semua tuh sobat gue. Nah, kali ini nih gue ceritain perjalanan gue ke rumah abah gue. Jadi gue punya abah masih ada dari ibu gue tuh, tapi sekarang udah meninggal sih. Dia meninggal tahun 2013. Jadi dia tuh lahiran tahun 1920. Waktu gue deket sama dia tuh kira-kira dia umurnya lebih dari 100. Dan gue nyebutnya abah kura-kura. Gue ke rumah dia. Selama ini gue emang jarang ke rumah dia. Dan waktu gue ke rumah dia juga dia biasa aja sama gue, nggak pernah cerita-cerita soal gaib. Soalnya yang gue tahu, dia tuh nggak mau anak cucunya tuh tahu kegiatan gaib dia. Dan gue waktu itu pulang naik bis sama bokap nyokap gue. Sampailah di daerah Jawa Barat, di tempat kakek gue. Jadi asli kakek gue nih orangnya agak-agak nyentrik ya. Ya mana ada sih orang mau punya rumah dekat kuburan gede. Jadi sebelum ke rumah dia tuh lewatin pasar. Jalan di pasar tuh agak kesana lagi kuburan gede. Ada kali mungkin panjangnya 800 meter baru rumah kakek gue. Jadi rumah kakek gue tuh halamannya gak pernah dipagar. Depannya ada pohon nangka gede banget. Dan halamannya gede. Apalagi di belakangnya tuh abah gue kan hobinya mancing. Jadi dia punya 4, kalau orang sana bilang balong ya. Itu gede-gede banget dan dalam banget, lebih dari 5 meter. Gue suka diajak mancing di situ. Emang dari dulu pertama kali gue kesana, rumah abah gue emang kesannya mistis banget. Tapi waktu kecil gue ke situ sering lah ngeliat, gue pikir itu biasa aja kan. Dan di rumah abah gue ini ada satu kamar yang nggak boleh dimasukin siapapun. Dan di situ waktu abah gue diceritain sama nyokap gue, bokap gue nggak terlalu peduli soalnya emang dia nggak mau tertarik ke dunia gitu sih. Ceritain, abah gue kayak antusias. Oh, kamu mau tahu dunia yang kayak gitu? Diajaklah gue ke kamar pribadinya dia yang gak boleh dimasukin siapapun. Dan asli, waktu gue masuk ke kamar dia tuh langsung disambut patung dari kayu, kayak patung-patung wayang gitu, patung Petruk apa patung Semar gitu, gede banget. Kaget kan gue, apaan ini, kayak ini patung. Dan pas gue ngelewatin itu, hawanya langsung. Jadi kakek gue nih nggak pernah pakai AC, dia kamarnya gue tertutup, asli itu kamar dingin banget. Mungkin kayak lu kayak ngebuka freezer, lu rasain nah dinginnya kayak gitu. Dingin banget. Dan gue ngeliat di situ kayak ada bacaan-bacaan, kayak bacaan-bacaan Sanskertanya Sunda tuh apa, gue kurang paham deh. Tulisannya sepanjang dinding tuh. Terus ada dipajang tombak, keris, terus alat-alat perang zaman dulu kan. Gue pikir, aduh, kakek gue ternyata maniak juga sama klinik-klinik begini nih. Gue diceritain lah sama kakek gue, kamu tahu yang di belakang kamu itu siapa? Gue kaget dong. Maksudnya gimana kek? Jadi setiap manusia tuh punya pendamping. Kita bisa ngerasain, cuman kebanyakan gak bisa ngeliat. Kamu bisa ngerasain dia kan? Iya emang kek. Nah kakek kasih tahu, namanya tuh Asep. Terus gue jelasin dong, dia mukanya mirip kayak saya kek. Enggak, nanti kamu ngeliat sendiri deh. Nanti kakek kasih tahu cara ngeliatnya gimana. Dan gue jadi antusias kan di situ. Nyokap gue sama bokap gue ngobrol sama Mimi. Mimi itu nenek gue. Situ
ngobrol soal biasa lah. Gue ngobrol sama kakek gue tertarik banget karena tahu wah ini mungkin salah satu penerus saya kan. Sebenarnya gue nggak mau asli. Nggak berapa lama om gue datang. Om gue tuh jadi kayak jeger-jeger zaman dulu gitu, suka naik motor yang gede gitu, suka pakai pakaian kayak preman gitu. Datang kan dia, emang om gue ini sayang banget sama gue. Gue langsung dipelukan. Wah, akhirnya kamu berada di jalan yang bener. Dalam hati gue, maksudnya jalan yang bener tuh kayak gimana ya? Terus kakek gue ngomong sama om gue kan, tolong ini nanti dibawa ke tempat teman kamu biar dia ngerti. Gue bingung dong, kemana ini? Ya udahlah, gue ikutin aja. Gue main kayak biasa di sana. Gue punya banyak teman juga di kampung, soalnya dari kecil gue sering main sama anak-anak situ. Gue main karena sama mereka cerita-cerita. Mereka tertarik banget sama keadaan Jakarta kan. Soalnya zaman dulu akses ke kampung gue ke Jakarta tuh susah banget. Bis itu lewat cuma berapa kali doang, gak sesering sekarang ya. Tibalah malam jam 9, gue dibangunin sama om gue kan. Wih, ayo bangun. Jadi asli itu kayak ada suara aneh, gue nggak tahu dari mana ya. Terus om gue ini manasin mobilnya kan, disuruh ikut, ayo ikut. Kemana? Ke rumah temen om. Ya udahlah, gue ikutin. Gue sepanjang perjalanan ngeliat, asli itu rumah udah mulai jarang, kanan kiri hutan kan. Dan om gue berhenti di satu titik. Nah, ini namanya pohon kiara domba. Pohonnya tuh gede banget. Gue suruh keluar kan. Coba kamu rasain di sini ada rasa apa? Gue bingung kan. Maksudnya dimakan om, bukan dimakan. Rasain nih, kayak gimana rasanya? Gue bilang dong jujur, biasa aja. Terus om gue bilang, coba lihat ke atas. Wah asli, pas gue ngeliat ke atas itu kayak ada sosok-sosok baju-baju putih, cuman mukanya nggak kelihatan, ngegelantung banyak banget. Gue kira pertama kayak biasa kan, orang-orang kampung juga suka ngebungkus buah tuh pakai karung kan. Karung kali itu ya. Coba aja tes, kata om gue kan. Gue ambil batu, gue lempar ke arah pohon. Itu langsung gitu semua. Kuat banget suaranya. Gue sampai kaget kan. Itu bukan karung om. Ya udah, om lihat. Ya biasa aja. Jadi om gue juga dol gitu, cuman dia hasil belajar. Dibawa gue masuk, gue masih meriangan. Apaan itu? Aduh, gue salah ngapain kayak gitu-gitu, gue tempong coba. Lagian om gue juga sih yang nyuruh. Gue masuk lagi ke mobil, gue ikutin om gue kan. Jadi udah mau sampai tempatnya tuh. Jadi tempatnya tuh kanan kiri tuh kayak sawah. Cuman jalannya tuh kayak ada di atas sawah. Jadi sawahnya tuh kayak ambles ke bawah gitu. Ikutin aja. Ini mau kemana om? Ini ke kaki gunung. Jadi rumah teman om ada di kaki gunung. Sampailah di rumah temannya dia. Asli rumahnya gede banget, 3 lantai. Di depannya ada kolam renang. Dan di samping kolam renang itu kayak ada kolam ikan dari batu-batu alam. Jadi kolam ikannya tuh bisa kita jalan di situ. Asli gue sampai bingung. Ini ngapain orang bikin rumah mewah di sini? Gue bilang kan kalau di kota wajar. Ini rumah termasuk mewah banget. Gue kan juga sering lewat Pondok Indah sekarang kan. Asli mewahnya hampir sama kayak rumah-rumah di Pondok Indah. Cuman ini di tengah hutan, tau gak sih, di bawah kaki gunung. Pas keluar, gue pikir om gue nih mau ngenalin sama paranormal nih. Pas keluar asli itu orang necis banget. Pakai jam Rolex, pakai gelang mewah, tampilannya kayak anak muda gitu. Dikenalin kan, oh saya ini, kamu ini anak om ya? Pasti kamu ada yang mau ditanyain sama saya. Gue kaget dong. Oh iya, dijelasin sama dia. Jadi
kamu tuh punya kodam namanya Asep. Gue bilang, Asep. Kan gue bilangin jangan mentang-mentang gue emang ada darah Sunda, kodamnya juga orang Sunda juga. Gue bilang kan, nama aslinya. Iya, nama aslinya. Kamu mau ngeliat dia? Mau dong. Ya udah, om gue disuruh ganti baju kan. Jadi dia suruh ganti baju tuh kayak baju pendekar gitu, yang gak ada kancingnya, jadi kelihatan dadanya tuh. Om gue kan bidang dadanya tuh, orangnya gede juga, keker kan. Set kayak Wiro Sableng gitu gue ngeliatnya, pakai sendal kan. Gue suruh kayak gitu juga, enggak ah, gue bilangin dingin begini suruh pakai pakaian terbuka gitu, yang ada masuk angin kan. Ya udah, gue suruh jalan. Jadi rumah dia tuh emang bener-bener tengah hutan, gak ada rumah lagi di situ asli. Jadi rumah dia tuh kayak dia punya perkampungan sendiri. Rumah-rumah lain ada, cuman rumah-rumah lain tuh kayak kerja sama dia gitu. Di 10 kilometer sebelumnya tuh kayak ada kampung biasa. Jadi dia tuh kayak kampung terpencil banget. Gue suruh jalan ke arah kaki gunung kan. Gue bingung apa-apaan sih malam-malam suruh kayak gini. Gue cuma pengen nanya hal yang simpel aja dibawa kayak gini kan. Jadi masuk ke hutan jati, tuh pohonnya gede-gede banget. Dan om gue jalan di depan kan. Petantang petenteng. Waktu udah masuk agak ke tengah hutan, terus tiba-tiba tuh langsung kayak masuk ke dalam kampung. Dan kampungnya tuh kayak agak-agak untuk tahun 2000-an tuh mewah. Gue bingung kan. Om gue bilang, nah ini nih namanya desa di tengah kampung. Maksudnya gimana om, desa di tengah kampung? Sebenarnya kampung manusia ada, nah ini kampungnya mereka, tapi di tengah hutan. Bah, gue liatin aja, kok gak ada orang sama sekali kan. Dari belakang gue ada yang nepok. Dia langsung ngajak salaman gue, dan bener itu ngerasa gue salaman sama dia. Nama saya Asep. Gue kaget kan. Nah ini yang dampingin kamu tanya aja sama dia. Jadi gue mojok sama dia, gue nanya kan, jadi kamu selama ini ngikutin aku? Iya, cuman ya emang dari sananya emang disuruh, dia bilang kan. Gue ngobrol banyak, tiba-tiba ada cewek lewat tuh, cakep. Dipanggil lah sama si Asep ini, sini kamu. Ya, kamu kenal gak sama dia? Gue bilang gak kenal dong, ini Dinda. Oh, gue kaget kan, Dinda? Iya, yang dari sekolah kamu. Asli, di situ tuh Dinda jadi cakep. Mungkin kalau sekarang, kalau dia ngelamar SPG, auto diterima. Cakep, manis kan. Gak berapa lama ada anak muda lari seger kan, 2 orang tuh sambil bercanda. Dipanggil lagi dia sama Asep, sini. Ternyata itu Jaka sama Samsul. Nah ini Jaka sama Samsul nih. Kok mereka tahu ya? Nah sebenarnya Jaka, Samsul sama Dinda tuh udah tahu kehadiran si Asep ini. Cuman karena mereka ada di tingkatan yang berbeda, jadi mereka gak begitu sering berkomunikasi. Terus gue ngobrol-ngobrol, ya udah kamu pulang, balik lagi ke tempat kamu. Tiga itu hilang tiba-tiba, tas hilang kan. Gue ngobrol sama Asep. Ya cukup sedikit inilah perkenalan kita. Balik lagi ke om kamu, balik lagi ke om gue kan. Om gue sambil kayak duduk, entah apa yang dia bacain itu gue gak ngerti lah itu. Tiba-tiba tuh langsung gelap, ber aja. Balik lagi ke hutan jati. Asli tiba-tiba tuh kita kayak dikerumunin, tau gak sih? Di balik pohon itu ada sosok putih-putih, kayak ada pocong, kuntilanak. Terus kayak ada benda-benda terbang kan. Benda terbang itu kayak benda yang kayak kebakar gitu, terbang bulat kan. Wus, wus, wus. Om gue bilang, nah ini tempat om belajar. Kamu mau nggak semedi di sini? Ah enggak om, saya nggak tertarik sama yang gitu-gitu. Ya udah, kamu diam di sini ya. Dan tiba-tiba om gue tuh hilang. Lu bayangin gue tinggal di tempat kayak gitu sendirian. Tiba-tiba sosok-sosok yang dari balik pohon itu
nyamperin gua. Waduh, gue bilangin ada lagi begini hidup gua. Dan mereka langsung ngedeketin gua karena ada mungkin 5 apa 6 sosok gitu. Yang lainnya ngelihat dari balik pohon itu, kepala-kepala, mata-mata ngelihat kan. Udah gitu ada kokokan ayam lah, ada suara cicit ayam, ada suara auman, entah auman apalah. Wow, waduh, ada suara gamelan lah. Aduh, gue udah karut banget situ. Gue pikir apa ini? Aduh, om gue nyesatin gue kemana coba ini? Terus mereka semua ngomong serentakan, kamu harus terbiasa sama ini. Kami selalu ada di sekitar kamu. Asli itu rata-rata. Mungkin kalau orang nyebutnya kuntilanak ya. Dari sejak saat ini gue nggak nyebut kayak nge-branding sesuatu kayak ini yang cewek ini pasti kuntilanak, yang cewek ini pasti sundel bolong. Kecuali pocong ya, kalau pocong emang bentuknya dari dulu sampai sekarang ya begitu, nggak ada yang beda. Genderuwo ya begitu, tapi ada sosok cowok, sosok cewek itu. Jadi rata-rata yang gue lihat itu kayak ada bekas cakaran di badannya tuh, kayak ngeluarin darah. Dan darahnya itu kayak netes, cuman netes itu pas gue lihat ke bawah itu nggak ada bekasnya. Tapi asli gue bisa nyium tuh bau banget, kayak bau amis. Mungkin waktu itu gue belum pernah nyium bau darah orang ya, bau darah ayam kali sapi, kayak bau anyir begitu, kecampur sama bau bunga melati lah, bunga kenanga. Waduh, aneh banget kan. Mereka kayak ngasih jalan sama gue kan, gue ikutin jalan mereka tuh. Sampailah di tempat om gue. Om gue langsung ngajak, gimana, menarik nggak? Dalam hati gue, apa-apaan menarik kayak begini? Gue cuma mau tahu apa sih sebenarnya gue lihat. Akhirnya baliklah ke rumah teman om gue. Terus teman om gue bilang, udah biarin aja dia begini, biar kebiasa juga. Soalnya dia sampai sekarang belum bisa bedain yang mana yang bener manusia, yang mana yang makhluk. Dan gue tanpa bilang itu dia tahu. Gue disuruh pulang dong. Gue ngelewatin jalan yang sama. Dan sejak saat itu tombol on off gue tuh bener-bener bisa gue kontrol. Kalau gue lagi nggak mau gue ngeliat, bener-bener enggak. Dan gue ngeliat, wah, aneh-aneh dah asli bener. Ada sosok kayak wanita, maaf ya, kayak telanjang begitu kan, rambutnya panjang di tepi sungai itu. Jadi pas mau keluar gitu jalanannya emang kayak agak menanjak, ada sungai terjal di bawah tuh. Gue ngeliat mereka kayak mandi begitu kan. Dalam hati gue nggak mungkin lah ini manusia mandi jam segini, yang ada masuk angin juga bisa hanyut juga soalnya deres banget. Gue ngeliat berapa pala mereka nengok tapi badannya enggak. Wah, ini bener nih, asli serem-serem, nyeringai kan, ketawanya tuh sampai nembus ke dalam mobil. Waduh, gue bilang sama om gue, cepet om pulang om, gue udah nggak tahan kan. Balik lagi ke pohon kiara domba itu kan. Jadi pulang pergi tuh emang harus lewatin situ. Dan itu udah pukul 3:30 lah, udah mau subuh lah. Gue lihat lagi di situ kan. Dan yang gue liatnya itu jelasnya emang kayak banyak kan sosok cewek ya. Terus ada yang salah satu sosok itu kayak lehernya tuh patah, pakai baju zaman-zaman sekarang lah, kayak baju kaos gitu. Ini gue liatin kan, kamu ngeliat itu? Iya. Nah, itu mereka nampilin kayak gitu supaya tanda bagi kita tuh gak boleh bunuh diri, soalnya bakalan tersiksa di dunia dan di akhirat. Kasih tahu om gue kan. Dan om gue sampai sekarang, sampai pulang itu gak ganti baju, pakai baju kayak Wiro Sableng. Dan gue risih banget ngeliat itu asli. Dan dia gak ngerasa kedinginan, yang gue bingung tuh. Sampailah di rumah. Ternyata pas sampai di rumah tuh abah gue lagi ngudut kan, rokok di depan sambil bakar menyan. Asli itu gue baru ngeliat aslinya kakek gue tuh kayak gitu. Weh, ayo kita masuk kamar.
masuk ke kamar kakek gue kan. Dan di situ gue ngeliat banyak banget. Jadi di dalam kamar kakek gue tuh ada 3 sosok gede, keker, pakai belangkon, nggak pakai baju, cuman pakai kayak celana setengah. Nah ini teman-teman kakek katanya kan. Waduh, dalam hati gue, udah lah kek, saya cuma pengen tahu doang, nggak kepengen terjerumus lebih dalam lagi. Saya cuma pengen penjelasan secara rohania atau ilmiah dari ini semua. Ya kamu harus terima. Ya mungkin karena kakek sering begini, makanya kamu begini juga. Dan akhirnya gue pulang dari rumah kakek gue. Di jalan tuh bokap gue bilang, ya akhirnya emang dasarnya kita nggak bisa nyembunyiin ini dari anak kita. Ya biarin aja lah, asalkan dia nggak aneh-aneh. Dan sejak saat itu gue jarang pulang ke rumah kakek gue karena gue takut hawa rumah dia tuh aneh banget, bukan hawa makhluk yang biasa. Dan itu bikin gue gak nyaman banget asli. Tapi kalau sama keluarganya seneng, tapi hawanya doang yang gue gak enak. Dan kakek gue pesen, kamu harus ngendalin itu. Kalau kamu emang gak tertarik, kamu kendalin aja. Gue iyain kakek gue kan. Dan kakek gue bilang, coba nanti kamu di dekat rumah kamu juga ada kok tempat kayak gitu. Tempat kayak gimana kayak yang kayak ditunjukin sama om kamu. Wah, gue penasaran dong, di daerah mana sih tempat itu. Dan sampailah gue di Jakarta. Dan disitulah gue mau nyari dimensi lain di sekitar rumah gue. Dan bakal gue ceritain di part selanjutnya. Sampai bertemu kembali.